Salam selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya yang sedang beribadah di rumah. Pagi hari ini mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk kita beribadah. Dan kita fokus dalam beribadah, ikuti sesuai dengan panduan yang ada. Untuk Bapak Ibu bisa fokus dalam beribadah. Dan kita sama-sama mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan mendengarkan firman Tuhan, kita percaya melalui ibadah pagi hari ini akan menguatkan setiap kehidupan kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan, kita meninggikan nama Tuhan, sebab Dia layak ditinggikan dan disembah. Haleluya. Kami datang Tuhan pagi hari ini menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu Tuhan, sebab Engkau layak disembah dan ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami tinggikan Engkau Tuhan, sebab Kau layak ditinggikan dan disembah. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa Tuhan, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari sama-sama kita tinggikan Tuhan kita. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya. Kami sembah, kami
tinggikan Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau yang ditinggikan, hanya Engkau yang diagungkan. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran Tuhan, dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Pagi hari ini kami bersyukur Tuhan, karena Engkau sungguh baik dalam setiap kehidupan kami. Engkau sungguh luar biasa Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan pagi hari ini kami lebih dalam menyembah Engkau, karena kami percaya di dalam pujian penyembahan ada kemenangan, ada suatu hal yang luar biasa dan suatu hal yang menguatkan setiap kehidupan kami. Karena kami percaya Tuhan, kami dipanggil, kami dipilih menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Kami percaya pagi hari ini Tuhan, kami percaya itu akan membawa kemenangan demi kemenangan dalam setiap kehidupan kami, akan memberikan kekuatan yang ajaib dalam setiap kehidupan kami. Ada sesuatu yang ilahi turun di tengah-tengah setiap kami. Ada hadirat Tuhan yang melingkupi setiap kami, membuat kami terus kuat di dalam Tuhan sampai garis akhir. Terima kasih Tuhan, kami mau memulai ibadah pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami. Ada kemenangan yang luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Kami peralaskan doa ini. Semua yang percaya dan siap memuji dan memuliakan nama Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Saya percaya kita sama-sama dipilih menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Kami undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri di rumah ya, dimanapun berada, untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama mau memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan, mengagungkan nama Tuhan, sebab kita menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Haleluya, amin. Kami percaya Tuhan, kami lebih daripada pemenang, karena Engkau yang memberikan kemenangan dalam setiap kehidupan kami. Haleluya. Kami lebih dari pemenang Tuhan. Amin. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sama-sama katakan haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya,
dari pemenang. Kami percaya kami lebih dari pemenang, karena Tuhan yang memberikan kami kemenangan. Yang percaya katakan amin. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Mari sama-sama kita angkat tangan, kita katakan haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Bapak Ibu Saudara di rumah dimanapun berada, nanti sama-sama ikuti apa yang saya katakan. Amin. Kita lebih dari pemenang. 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 Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Yang percaya sama-sama katakan haleluya. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya Bapak Ibu Saudara semuanya di rumah dimanapun berada, kita akan terus bersorak-sorai bagi Tuhan. Sebab Dia Tuhan yang memberikan kita kemenangan. Dia Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Yes. Mari sama-sama kita bersorak. Kita meninggikan nama Tuhan. Kita mengagungkan nama Tuhan. Sebab Dia Tuhan dan Raja di atas segala raja. Amin. Mari sama-sama kita tepuk tangan Bapak Saudara. Kita tinggikan Tuhan Raja di atas segala raja. Kau batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, yang merangkalahkan mau, penyelamat yang bangkit dan hidup. Sama-sama katakan haleluya. 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 Kekal mulia. Haleluya. Haleluya. Dahsyat berkuasa. Bersorak nyatakan Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak masyurkan Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Mari sama-sama kita tepuk tangan Bapak Saudara. Kita tinggikan nama Tuhan.
Kita agungkan nama Tuhan. Haleluya. Kau Yesus batu penjuru, darimulah keselamatanku, yang perang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Sama-sama katakan haleluya. Haleluya, haleluya, kekal mulia. Haleluya, haleluya, dahsyat berkuasa. Yesus, Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang, bersorak, masyurkan. Yesus, Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Dialah Tuhan Yesus Juru Selamat setiap kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita percaya Dia Tuhan yang ajaib, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, gubuk pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, agung dan perkasa, yes, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, gubuk pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, bersorak, nyatakan, Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang, bersorak, masyurkan. Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, gubuk pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. haleluya. Yesus Tuhanlah kubu pertahanan, tempat perlindungan kita dan sumber kemenangan kita. Amin. Mari sama-sama kita siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya, kita yakin Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita. Tuhan Yesus hadir di rumah Bapak Ibu Saudara semuanya. Dimanapun Bapak Ibu Saudara sedang menyaksikan ibadah online pagi hari ini, Tuhan Yesus ada di situ. Tuhan Yesus hadir di situ. Amin. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya
Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Sama-sama katakan Kau besar, Kau besar, Kau besar. Mari sembah Tuhan. Kami sembahkan, kami sembahkan Yesus. Kau besar, Kau besar. Kami yakin Kau hadir. Kami yakin Kau hadir. Hadir di sini. Hadir di sini. Kemenangan kami terima. Kemenangan jadi bagian kami. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami yakin Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan
kesembuhan, kesembuhan terjadi di sini, kelepasan, kelepasan terjadi di sini. Kami percaya Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami. Ada kemenangan, ada kesembuhan, ada kelepasan terjadi dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi setiap jalan-jalan kami. Firman Tuhan adalah kebenaran, dan kebenaran itu yang akan memerdekakan setiap kehidupan kami. Kami minta Tuhan, kuduskan, sucikan hati, pikiran kami, untuk kami bisa menerima firman Tuhan dengan utuh. Benih firman Tuhan yang ditaburkan masuk ke dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah lebat untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami serahkan firman-Mu Tuhan. Kami percaya itu adalah isi hati-Mu, itu adalah suara-Mu sendiri yang berbicara dalam setiap kehidupan kami. Kami mau terima firman Tuhan dengan sukacita. Kami mau terima firman Tuhan dengan benar-benar Tuhan, kami bersyukur karena Engkau masih berfirman dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Kami peralaskan doa ini hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Semua yang siap dan mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara, selamat pagi. Selamat ketemu di dalam kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Walaupun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung pada pagi hari ini, tetapi biarlah kita bertemu dengan kebenaran firman Tuhan yang akan memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita menghadapi hari-hari ini. Saya tidak lagi menyambung berita yang ada di dalam dunia ini. Saya kira sudah cukup, baik itu melalui berita apapun yang terjadi. Kita sudah tiap hari mendengarkannya. Tetapi pagi hari ini kita akan mendengar suara dari negeri yang jauh yang akan memberikan kekuatan kepada kita semua. Firman Tuhan pada pagi hari ini adalah memiliki identitas ilahi. Berkenaan dengan identitas, identitas ialah ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang, bukan dibuat-buat atau tergantung pada situasi dan kondisi, dan itu bersifat permanen dan tidak berubah. Identitas sama dengan jati diri seseorang yang lahir atas kesadaran diri sendiri. Hari-hari ini kita perlu menunjukkan kepada dunia siapakah identitas kita. Dan selain dunia, Tuhan juga ingin bertanya, apakah identitas yang kita miliki dalam kehidupan kita hari-hari ini? Dan untuk memperoleh identitas ilahi ini, mari kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. Sebab kita perlu menunjukkan kepada dunia maupun Tuhan bahwa kita memiliki satu identitas yang jelas dalam kehidupan kita. Kita akan melihat di dalam kitab Matius pasal 3 ayat yang ke-8. Saya sambung dengan ayat yang ke-10. Kemudian saya sambung lagi dengan ayat yang ke-8, ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-12. Saya akan sama-sama dengan saudara untuk melihat ayat-ayat ini, mulai dari ayat yang ke-8. Jadi, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Ayat yang ke-10, kapak sudah tersedia pada akar pohon dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Ayat yang ke-12, alat penampi sudah ada di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya
dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Jadi firman Tuhan memberikan kepada kita untuk kita memperoleh identitas ilahi itu. Dan di dalam ayat-ayat ini, di mana ketika Yohanes datang ke dalam dunia ini, dia menyediakan jalannya Tuhan. Sebelum Tuhan Yesus melayani umat manusia di dalam dunia ini, yang disuruh datang terlebih dahulu, mengabarkan tentang kabar ini adalah Yohanes Pembaptis. Dan pada waktu orang-orang datang kepada Yohanes ini, mereka mendengar apa yang dikatakan oleh Yohanes. Ya, ketika mereka datang, yang diperlukan oleh mereka dalam pemberitaan daripada Yohanes Pembaptis ini adalah mereka memasuki pertobatan. Mereka memasuki pertobatan, hidup dalam pertobatan. Memang mereka sudah kenal kepada Tuhan, sudah lama mereka kenal kepada Tuhan. Bahkan mereka menyatakan dirinya bahwa mereka adalah umat Allah, umat pilihan daripada Allah sendiri. Tetapi di dalam diri mereka belum ada pertobatan. Sebab itu sebelum kita nantinya memperoleh hidup yang kekal, yang akan Yesus sampaikan kepada mereka, mereka harus masuk di dalam pertobatan. Dan di dalam ayat yang ke-10 dikatakan bahwa kapak telah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Ternyata mengapa? Yohanes mengatakan bahwa mereka harus melewati satu pertobatan, supaya mereka itu mengalami perubahan hidup. Mereka mengalami sesuatu yang di dalamnya ada sebuah perubahan. Baik itu perubahan di dalam secara rohani, baik itu perubahan secara jiwani, dan maupun perubahan secara jasmani. Dan kemudian di dalam ayat yang ke-12 dikatakan di sana, alat penampi sudah di tangannya. Untuk mengetahui identitas kita itu identitas yang mana, maka kita harus melewati sebuah penampian. Ya, Tuhan sendiri yang akan menampi kita. Kalau alat menampi itu seperti yang dilakukan oleh manusia ketika mereka sudah mulai panen, saudara-saudara, maka mengapa padi itu ditampi? Ya, setelah ditumbuk, kemudian ditampi, maksudnya supaya gabah ya yang tidak berguna itu bisa keluar, dan yang tinggal adalah buah yang akan dipergunakan manusia untuk makan sehari-hari. Tuhan yang akan menyeleksi kehidupan kita. Tuhan yang akan menilai kehidupan kita. Bagaimana pengiringan kita kepada Tuhan selama ini. Bagaimana hidup kita setelah kita sudah merasakan atau kita sudah merasa bahwa kita ini adalah miliknya Tuhan. Bukan manusia yang menilai. Ya, di dalam yang pertama ini terlebih dahulu Tuhan yang akan menilai identitas apa yang kita miliki dalam kehidupan ini. Identitas ilahi atau identitas yang lain. Ya. Nah, saudara-saudara, dua hal mengenai identitas. Yang pertama adalah identitas diri kita di hadapan Tuhan. Tuhan yang akan memberikan penilaian kepada kita. Siapa kita ini di hadapan Tuhan? Untuk mengetahui akan hal ini, ya, untuk mengetahui bagaimana orang itu memiliki identitas ilahi, ada beberapa contoh yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Contoh yang pertama adalah Kejadian pasal 39 ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Kita melihat
identitas kita di hadapan Tuhan atau siapa kita di hadapan Tuhan, kita dapat melihat hal itu melalui contoh ini. Kejadian 39 ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Mari kita akan perhatikan ayat-ayat ini. Mulai dari ayat yang ke-7. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuan tuanku, tuanku tidak lagi mengatur apa yang ada di dalam rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukan itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Contoh yang pertama adalah mengenai Yusuf. Siapa Yusuf pada waktu itu? Yusuf adalah seorang budak. Seorang budak harus tunduk kepada tuannya. Ya, siapa yang membeli dia adalah termasuk istrinya juga memiliki kuasa atas kehidupan daripada Yusuf ini. Yusuf seorang budak yang harus melakukan apa yang tuannya mau. Dan kemudian selama 10 tahun Yusuf berada di rumah Potifar. Ya mungkin pada waktu istri Potifar membujuk Yusuf bukan pada awal-awal yang pertama. Ya. Tetapi mungkin pada awal-awal, mungkin pada waktu beberapa tahun sesudah awal itu, baru kemudian istri Potifar itu menggoda Yusuf untuk tidur bersama-sama dengan dia. Kemudian dia dirayu dari hari ke hari. Ya, bagaimana dia menghadapi akan hal itu? Beribu-ribu orang jatuh dalam dosa perzinahan. Dan mereka tidak mampu untuk mengatasinya. Tetapi kita melihat seorang pribadi yang benar-benar dapat menghadapi akan hal itu. Dengan alasan apa? Ya, Yusuf menolak akan hal itu. Saudara, ini tiap-tiap hari istri Potifar itu merayu Yusuf. Ini bukan suatu hal yang mudah untuk diatasi, saudara. Dia adalah seorang yang dari anak yang dicintai, kemudian masuk menjadi budak. Itu bukan masalah yang gampang. Ya, kemudian ditawari dengan rayuan daripada istri Potifar yang tentu saja ada sesuatu di belakangnya. Mungkin ada fasilitas lebih atau yang lain-lain. Tetapi kita melihat pribadi Yusuf. Kita mau tahu saudara-saudara alasan apa yang dia pakai. Ya, dia tidak memakai alasan saya sedang lelah. Ya, atau yang lain-lain saudara-saudara. Tapi alasannya apa? Ketika Yusuf berhadapan dengan rayuan daripada istri Potifar itu. Mari kita lihat di dalam ayat yang ke-8. Ya. Ayat yang ke-8. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu. Ayat yang 9, saudara. Bahkan di rumah itu ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Sebab engkau istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini. Dan berbuat dosa terhadap Allah. Ini yang Yusuf pakai untuk alasan. Untuk menolak keinginan daripada istri Potifar. Bukan yang lain. Tetapi dia berdiri atas kebenaran daripada firman Allah.
Dia berdiri atas kehendak daripada Tuhan, yaitu untuk menolak dosa yang sedemikian ini. Itu sebabnya dia mengalami kemenangan. Alasannya adalah kebenaran. Ya, tentu saja kebenaran ini tidak tiba-tiba datang. Sebab kebenaran itu sudah ada di dalam kehidupan daripada Yusuf. Dia adalah seorang anak muda yang menjaga kekudusan. Dia adalah seorang anak muda yang patuh dan takut akan Tuhan. Alasannya, mana mungkin aku melakukan itu dan berbuat dosa terhadap Tuhan. Saudara-saudara, kehidupan di dunia ini yang paling rentan, saudara. Dosa yang satu ini yang paling rentan. Bukan hanya anak muda, dari orang tua sampai anak SMP, ya ada yang SD juga, saudara. Dan kemudian segala lapisan, dari raja sampai pejabat tinggi, ya, sampai pegawai negeri, sampai rakyat jelata, orang kaya, ataupun orang miskin sampai pemulung, semuanya seringkali jatuh di dalam dosa ini. Mengapa Yusuf dapat mengatasi itu semua? Karena dia memiliki identitas ilahi di dalam hidupnya. Itu yang akan memberikan kemenangan kepada Yusuf. Dan untuk orang yang memiliki identitas ini, itu adalah orang yang istimewa di mata Tuhan. Yusuf bukan orang biasa di mata Tuhan, saudara. Tetapi Yusuf adalah orang yang istimewa. Yang memiliki, saudara-saudara, Tuhan memiliki Yusuf ini sebagai satu anak Tuhan yang sungguh-sungguh memiliki satu prioritas di dalam mata Allah. Ya, saudara-saudara, di dalam mata Tuhan dia adalah orang yang memiliki satu prioritas. Dan kalau kita melihat nantinya kehidupan daripada Yusuf ini, dia dilayakkan Tuhan untuk menerima kemuliaan daripada Tuhan. Dia adalah orang yang diangkat dari seorang budak menjadi seorang perdana menteri. Itu bukan main-main, saudara. Itu sebabnya Allah ingin supaya kita jelas memiliki satu identitas. Ya, contohnya saudara-saudara, identitas itu seperti KTP. Di situ ada sidik jari. Ya saudara, di dalamnya itu sekarang EKTP ya saudara. Di dalamnya itu ada salah satunya adalah sidik jari. Sidik jari seseorang tidak sama dengan yang lain. Walaupun bermiliat-miliat orang di dunia ini, tidak ada yang sama sidik jarinya. Itu sebagai satu ciri dalam kehidupan seseorang. Dan ciri ini harus ada juga di dalam kehidupan secara rohani. Identitas yang jelas, jati diri yang jelas. Bahwa kita ini adalah anak Tuhan yang kemudian Tuhan memberikan kemuliaannya kepada kita. Sebab sedari kita diciptakan di dalam dunia ini, ciptaan yang paling mulia itu memang adalah manusia. Kemudian kita melihat yang selanjutnya. Dalam Daniel pasal 3 ayat 15 sampai ayat yang ke-18. Mari kita perhatikan ayat-ayat ini. Dalam kitab Daniel pasal yang ketiga ayat 15 sampai ayat yang ke-18. Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari tanganku? Kata Sadra, Mesa, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar. Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jikalau kami
Jikalau Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuhan dirikan itu. Cerita ini bukan cerita yang asing bagi kita. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Yang ketiga, di sana diadakan satu peraturan. Pada waktu yang ditentukan, mereka harus menyembah patung Raja Nebukadnezar yang dibuat. Ya, harus mereka menyembah kepada patung itu. Dan kita melihat tiga, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Semua beserta dengan rakyat yang ada. Apakah, ya menjadi pertanyaan kita di sini, apakah hanya 3 orang yang sempat ditawan dari Israel ke negara Babel? Itu banyak orang, saudara. Banyak orang Israel ditawan dan mereka dijadikan menjadi tawanan di negara Babel. Saya percaya mereka juga ada di sana pada waktu patung itu sedang didirikan. Dan mereka disuruh menyembah kepada patung itu. Mengenai Daniel, Daniel tidak mati dibakar. Ya, mungkin dia sedang berada di tempat lain. Itu menurut perkiraan saya, saudara. Tetapi yang di sini disebutkan, begitu banyak orang Babel, penduduk mungkin dari luar negeri yang juga tinggal di Babel. Termasuk orang Israel yang menjadi tawanan juga selain 3 orang itu. Juga mereka ada di sana. Dan ketika bunyi-bunyian dibunyikan, mereka semua menyembah kepada patung itu. Beribu-ribu orang menyembah kepada patung. 3 orang saja di antara orang Israel tawanan itu yang tidak menyembah kepada patung. Mengapa dia bisa melakukan itu, saudara? Apalagi dia mengatakan, kalau Tuhanku bisa memberikan pertolongan, aku akan tertolong. Tetapi seandainya Allah tidak memberikan pertolongan, aku tetap tidak akan menyembah kepada patung itu. Identitas apakah yang dimiliki ketiga orang ini? Kalau bukan itu identitas ilahi yang dia miliki. Sesuatu yang keluar dari dasar hatinya sendiri. Begitu kepercayaannya dalam saudara-saudara kepada Tuhan. Tidak dipengaruhi oleh siapapun. Mereka sudah mempunyai komitmen di dalam hatinya. Aku hanya menyembah kepada Tuhan saja. Itu tidak mudah, saudara. Tidak mudah. Kalau tidak memiliki identitas kerajaan Allah di dalam hidupnya. Sekali lagi saya katakan kepada saudara, orang-orang yang sedemikian ini istimewa di mata Tuhan. Kalau saudara membaca di dalam kitab Daniel, maka orang-orang ini, ketiga orang ini mendapatkan kemuliaan dari Tuhan. Mendapat jabatan yang sangat tinggi pada waktu itu di negara asing, di negara Babel. Identitas kita ini tidak hanya diperhatikan oleh Allah, tetapi identitas kita juga sedang dinilai oleh manusia yang ada di sekitar kita. Orang akan dapat melihat siapakah kita ini sebenarnya. Walaupun kita mengaku sebagai orang Kristen, mengaku agama ini atau itu, saudara-saudara, orang akan melihat apa yang ada, yang keluar dari dalam hidup kita ini. Dan orang akan bisa menilai keadaan, kehidupan kita, identitas yang kita miliki selama ini. Sebab itu saya lanjutkan di dalam identitas diri di hadapan manusia. Artinya, siapa kita di hadapan manusia? Siapa kita ini, saudara-saudara? Orang mungkin bisa berbicara banyak,
tetapi melalui perbuatan kita dinilai oleh orang lain. Mari kita lihat di dalam Lukas pasal 4. Ayat ke-25 sampai ayat yang ke-26. Lukas pasal yang keempat. Ayat 25 sampai ayat yang ke-26. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku itu benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel. Ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Kita sudah tahu tentang janda yang dimaksud, saudara, yaitu janda Sarfat. Dikatakan oleh firman Tuhan banyak janda di Israel. Tetapi apakah Allah mengutus Elia kepada janda di Israel? Apakah Allah mengutus Elia kepada janda-janda yang kaya-kaya itu yang ada di Israel? Yang mereka mempunyai bahan makanan yang banyak? Tidak, saudara. Tetapi dia datang kepada seorang janda yang sangat miskin. Bahkan janda ini setelah makanannya habis, makanan yang kecil hanya dibuat sepotong roti saja, dimakan oleh kedua anaknya. Kemudian setelah itu dia meninggal dunia, tidak memiliki apa-apa lagi. Banyak janda, banyak orang, saudara, yang memiliki makanan pada waktu itu, masih memiliki stok makanan. Tetapi Allah tidak mengirim Elia kepada mereka, tetapi justru Elia disuruh datang kepada seorang janda. Janda ini adalah orang Sarfat yang sebenarnya tidak mengenal akan Tuhan. Mengapa janda ini yang dipilih? Dari sekian juta mungkin orang-orang yang ada di negara Israel. Tetapi mengapa janda ini, saudara-saudara, yang dipilih oleh Tuhan? Kita mengetahui ketika Elia minta minum, dia langsung berjalan. Dihentikan dalam perjalanan yang belum jauh itu. Dan Elia kembali minta makan. Dan dia mengatakan, aku tidak punya apa-apa. Kecuali hanya segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli. Mengapa justru orang-orang seperti ini yang dipilih oleh Tuhan? Tentu ada sesuatu yang istimewa di mata Tuhan. Karena di dalamnya ada sebuah identitas ilahi. Firman yang keluar dari mulut Nabi Elia, dia tidak membantah. Tetapi dia ikuti itu, dia buat tepung itu menjadi roti. Separuh diberikan kepada Elia. Dan dia separuhnya lagi dibagi dengan anaknya dan mereka makan berdua. Saudara-saudara, mengapa janda ini bisa melakukan itu? Karena di dalamnya ada identitas ilahi. Ada kebenaran yang dia terima melalui Nabi Elia dan dia percayai akan hal itu. Sehingga apa yang terjadi? Orang-orang yang seperti ini adalah orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Saya percaya ceritanya tidak hanya sederhana seperti peristiwa yang pendek. Tetapi itu melingkupi masalah yang panjang di kemudian hari. Ini janda sudah alami mujizat. Dia pasti menjadi orang yang diselamatkan bukan hanya secara jasmani. Tetapi dia juga diselamatkan secara rohani, saudara. Orang-orang yang seperti ini yang dilakukan oleh janda ini, saudara-saudara, mendapat prioritas di mata Tuhan. Hidupnya diselamatkan, hidupnya jadi berkat bagi seluruh lingkungan yang pada waktu itu menderita kelaparan yang sangat hebat. 3,5 tahun tidak turun hujan. Saudara-saudara, memang kalau kita memiliki identitas ilahi, karena kita ini adalah anak Tuhan,
maka Tuhan akan mengizinkan kita untuk melihat banyak kemuliaan Tuhan yang akan kita alami, saudara. Berkatnya begitu luar biasa, dampaknya begitu luar biasa ketika identitas ilahi kita ini benar-benar dilihat oleh Tuhan dan manusia. Ada Allah di dalamnya. Saudara-saudara, kita akan melihat banyak perkara yang ajaib yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Siapakah dan apakah identitas kita di hadapan manusia? Kita boleh jadi berkat buat mereka. Kemudian di dalam kitab Markus pasal yang ke-6. Markus pasal yang ke-6. Maka di sana kita juga akan melihat sebuah peristiwa yang sungguh tidak asing lagi bagi kita. Bagaimana ketika Tuhan Yesus berhadapan dengan orang banyak. Mungkin sudah berhari-hari mereka begitu senang mendengarkan firman Tuhan. Kita akan perhatikan ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-37. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-murid kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini. Tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Ya, bukankah ini suatu cerita yang sudah tidak asing lagi. Mulai dari sekolah minggu sampai kita sudah menjadi dewasa, lanjut usia. Ya, firman Tuhan selalu baru di dalam hidup kita. Ketika murid-murid punya perhatian. Murid-murid punya perhatian. Orang-orang ini sudah begitu lama. Pasti mereka lapar. Ya, saudara-saudara, pasti mereka lapar. Sebab itu dia berkata kepada Tuhan, suruhlah mereka pulang. Dan mereka juga bisa membeli makanan mungkin di dekat situ. Tetapi apa yang menjadi jawaban daripada Tuhan? Kamu yang harus memberi mereka makan. Apa artinya, saudara-saudara? Di dalam peristiwa ini, Yesus ingin murid-murid memiliki identitas ilahi. Salah satunya adalah perhatian, tindakan kepada orang banyak. Bukan hanya perhatian, ya, yang tidak jelas menuju kemana. Tapi mereka sampai makan. Masalahnya adalah mereka lapar sudah berhari-hari. Mereka ikut Tuhan. Mereka mendengarkan firman Tuhan. Tuhan ingin menaruh identitas ilahi. Sesuatu yang nyata untuk memberikan apa yang diperlukan oleh orang-orang pada waktu itu. Mereka yang harus memberi mereka makan. Memberi mereka makan. Jumlahnya ada 10.000 orang kira-kira. Itu tidak mudah bagi mereka. Oh, bagaimana? Apakah kita punya uang 200 dinar untuk memberi mereka makan? Tentu saja mereka tidak mampu, saudara-saudara. Tuhan juga tahu mereka tidak mampu. Tetapi Tuhan ingin, kalau murid-murid memiliki identitas ilahi, mereka bisa jadi berkat, saudara. Seperti pada waktu-waktu yang lalu, Tuhan tidak pernah berubah di dalam hidup kita. Dia juga ingin menaruh identitas ilahi di dalam kehidupan kita. Supaya kita bisa jadi berkat, khususnya di hari-hari ini. Khususnya di saat-saat ini, di mana banyak orang susah. Di mana banyak orang tidak memiliki pekerjaan lagi.
yang hidupnya sehari untuk sehari, itu yang paling menderita, saudara-saudara. Dan perlu ada orang-orang yang memiliki identitas ilahi untuk bergerak. Dan murid-murid tidak mampu untuk hal itu. Tetapi di situ ada Tuhan. Ada Yesus yang berada di samping mereka. Akhirnya saudara-saudara, murid-murid bisa melihat, mereka bisa memberi mereka makan. 10.000 orang makan sampai puas. Siapa yang memberi? Tuhan yang melakukan mujizat. Murid-murid yang memberi, yang membagi. Bukan Tuhan Yesus yang membagi. Yang membagi adalah murid-murid. Tuhan tidak pernah salah, saudara-saudara. Kamu harus memberi mereka makan. Dan itu terlaksana. Dan ini benar-benar hari-hari ini, saudara-saudara, Allah ingin menaruh identitas ilahi itu di dalam hidup kita. Sebagai gereja daripada Tuhan. Kita mengaku sebagai anak-anak Tuhan. Dunia ingin melihat identitas apa yang sedang kita miliki dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Kita tidak bisa berpangku tangan. Kita tidak boleh egois hanya memikirkan diri sendiri. Tetapi yang Allah inginkan, kamu yang harus memberi mereka makan. Yang memampukan Tuhan kok. Bukan kita, saudara. Kita cuman bagi. Tetapi adakah identitas itu kita sudah miliki dalam kehidupan ini? Ini menjadi sebuah pertanyaan. Identitas apa yang kita miliki hari-hari ini? Dan puji Tuhan, saudara-saudara. Saya mau bersaksi. Ketika kita melihat akan hal ini. Ada beberapa orang-orang muda. Mereka bukan orang-orang kaya jemaat di sini. Mereka mempunyai penghasilan yang tidak jelas juga. Ya, karena selama ini mereka bekerja ya, bukan mendapat gaji seperti ikut di perusahaan atau yang lain di pabrik-pabrik. Jadi pendapatan mereka tidak menentu. Dan mereka sudah bersepakat beberapa orang. Kita urunan 100 orang. Ya, maaf. Kita urunan 100.000 rupiah untuk bisa membantu dan kita lihat hari-hari ini siapa yang membutuhkan. Dan itu sudah dilakukan, saudara. Hal-hal yang seperti ini yang Allah ingin kita kerjakan di dalam hidup ini. Tuhan tidak pernah berutang. Berkali-kali saya mengatakan bagi penabur Tuhan itu yang menyediakan benihnya. Yang bergerak kita, saudara, yang bergerak bukan Tuhan. Yang bergerak itu kita, dengan iman kita memberi. Orang-orang Makedonia itu dikatakan sangat miskin. Mereka bukan hanya miskin, tapi sangat miskin. Ketika itu Rasul Paulus tidak tega untuk menagih mereka, untuk mengajak mereka, untuk memberi persembahan kepada hamba-hamba Tuhan. Tetapi orang-orang Makedonia mendesak kepada Rasul Paulus. Supaya mereka diberikan bagian untuk memberi itu. Banyak orang, saudara-saudara, ketika mengalami hal ini, mereka sudah mulai menilai orang lain. Kok pemimpin tidak melakukan ini? Kok orang kaya itu tidak melakukan ini? Saudara-saudara, bukan itu yang Allah ingin harapkan terjadi di dalam hidup kita. Dia secara pribadi berkata kepada kita pada pagi hari ini. Engkau yang harus memberi mereka makan. Semampu kita, saudara-saudara. Dan ketika kita sudah mendengar akan hal itu, sudah ada satu keluarga yang memberikan 1 juta rupiah untuk hal ini. Untuk nanti dikumpulkan saudara-saudara. Untuk dibagi-bagikan kepada mereka yang sangat membutuhkan hari-hari. Identitas ilahi harus kita miliki di dalam hidup ini.
Supaya dunia tahu bahwa Allah yang kita miliki itu adalah Allah yang penuh dengan kasih dan kemurahan. Apa yang sudah kita lakukan hari-hari ini? Identitas secara ilahi sudahkah terlihat di dalam hidup kita? Di hadapan Tuhan. Di mana menghadapi akan hal ini semakin kita mendekat kepada Tuhan. Ya, kalau kita dulu punya banyak alasan. Saya tidak berdoa karena saya bekerja. Pagi hari saya harus sudah berangkat. Tetapi hari ini bukankah kita libur? Saudara-saudara, bagaimana kita bisa melakukan sebenarnya yang dulu kita katakan dengan alasan saya tidak bisa karena bekerja. Bukankah semua libur, mulai dari anak-anak sekolah minggu, sampai remaja, sampai keluarga dewasa, keluarga muda, sampai lansia. Di manakah kita berada saat ini? Apakah identitas ilahi di hadapan Tuhan itu sudah nampak? Di mana kepercayaan kita yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, yang akan membuat kita banyak nanti mengalami mujizat di tengah-tengah dunia yang tidak menentu ini. Dan yang kedua, kita menjadi berkat, menjadi jawaban bagi masalah mereka. Karena itu yang Allah harapkan. Kamu adalah terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Inilah saatnya kita menunjukkan identitas kita di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Di manakah anak-anak sekolah minggu? Di manakah remaja? Di mana Bapak, Ibu, dan saudara semua hari-hari ini? Doa pagi tetap sepi. Saudara-saudara, Tuhan ingin melihat selama ini. Karena di dalam tangan Tuhan itu ada alat penampi untuk menampi kita hari-hari ini. Mari kita menerima. Dan Tuhan akan menaruh identitas ilahi itu di dalam hidup kita. Dan kita akan menjadi berkat. Kita akan menyenangkan hati Tuhan. Dan kita akan menyenangkan hati manusia. Dan orang lain akan tahu identitas kita yang sebenarnya. Yang kita miliki di dalam kehidupan ini. Ya, saudara-saudara, saya bersyukur juga kepada Tuhan. Karena kita sudah bisa memberi. Bukan dengan kemampuan kita. Tapi ada tangan-tangan yang terulur kepada gereja ini. Untuk bisa memberi. Karena itu memang Tuhan seperti itu. Ya, Tuhan hanya ingin kita itu memiliki sesuatu yang timbul dari hati kita sendiri. Bukan ikut-ikutan situasi dan kondisi saat ini, tidak. Tetapi apa yang ada di dalam diri kita. Identitas kita ini. Ciri-ciri kita ini sendiri, saudara-saudara. Sebab dikatakan tadi, ya, saya akan menutup khotbah pagi hari ini. Dan kita akan kembali melihat apakah yang dimaksud dengan identitas. Identitas ialah ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang, bukan dibuat-buat atau tergantung pada situasi dan kondisi. Dan sifat itu bersifat permanen dan tidak berubah. Identitas sama dengan jati diri seseorang yang lahir atas kesadaran diri sendiri. Amin. Mari kita sama-sama menyanyikan sebuah lagu, saudara-saudara. Kita akan minta daripada Tuhan dan kita akan menerima dari Tuhan identitas ilahi itu. Sekalipun aku dalam lembah kegelapan. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat
atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kita diperhadapkan kepada hari-hari yang tidak menentu. Mungkin bagi banyak orang gelombang menerpa saat ini, tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, aku percaya berkat-Mu melimpah pasti akan terjadi di dalam hidup kita. Mari kita sama-sama masuk di dalam doa, saudara-saudara. Allah yang kita sembah adalah Allah yang akan memberikan kepada kita identitas ilahi dalam setiap kehidupan kita. Nanti Bapak Gembala akan tutup di dalam doa. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, waktu terbaik, kesempatan terindah dengan kemurahan Allah. Kami boleh terima kebenaran firman-Mu. Tuhan, biar identitas Allah itu nyata dan jelas dalam pribadi kami. Ampuni kekurangan kelemahan kami semuanya, supaya kami tidak terbawa arus. Kalau hari-hari ini dunia mulai masuk dalam satu penyaringan, penampian, Tuhan, biar kesetiaan kami tidak luntur, ketekunan kami mencari Tuhan tidak luntur, tapi boleh makin nyata dan jelas hubungan kami dengan Tuhan. Dengan saat ini tidak adanya jam ibadah karena situasi kondisi zaman ini, tapi biar kami boleh tetap meluangkan waktu, tetap mencari Tuhan lebih dari hari yang telah lewat. Tolong Tuhan ampuni kekurangan kami, supaya jati diri kami sebagai orang beriman nyata dan jelas, boleh terlihat hidup kami beda. Kalau orang dunia hari-hari ini Tuhan, mereka banyak waktu di rumah, kami juga mau di rumah, tapi ada jam-jam doa yang kami dapat pergunakan. Kalau dahulu anak-anak ikut berdoa karena kesibukan jam sekolah, kuliah, tapi hari ini ada waktu, tapi biar tuntun kami untuk tahu mempergunakan kesempatan itu, bersekutu dengan Tuhan untuk Bapak Ibu Saudara kami juga, supaya kami juga boleh lebih nyata, kami boleh belajar lebih mengasihi Tuhan, bukan hanya dalam kata-kata, tapi dalam tindakan dan perbuatan. Tuhan, identitas kami supaya jelas, ada kepedulian, ada hati. Oh Tuhan, bahkan ada identitas yang beda dengan dunia. Ke dunia terbawa arus yang rusak karena tipu daya dosa. Kami berada di luar, tidak terbawa, tidak tercemari, tidak terkontaminasi. Kami boleh didapati masih tetap didapati benar dan layak di pemandangan Tuhan. Jadi suci dan berkenan kepada Tuhan. Memberkati rumah tangga umat-Mu, memberkati usaha pekerjaan mata pencarian, pertanian, peternakan, perdagangan, sidang Tuhan. Mereka yang berwira swasta di kantor-kantor pemerintah,
maupun swasta, kaum muda dalam studi pendidikan mereka. Tuhan, Engkau beri hikmat akal budi bagi mereka yang sementara mencari lapangan kerja. Tuhan, campur tangan dan buka jalan, sertai mereka dalam hidup mereka sehari-hari. Biar kasih anugerah Tuhan menjadi bagian hidup mereka, mulai sekarang sampai selama. Terima kasih. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dari kuasa Roh Kudus ada menyertai hidup kami semua mulai sekarang sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, tetap jaga kesehatan, istirahat yang cukup, tetap berdoa, tetap memuji dan menyembah nama Tuhan, tetap di rumah saja. Tuhan Yesus memberkati.